Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Ini ada isu yang menarik ya, ada perintah hentikan rekap PPK dengan alasan perbaikan Sirekap. Ya, Partai Buruh itu dua entitas berbeda. Nah loh. Jadi gini sahabat RH sekalian ya. Ada rekap manual, itu rekapitulasi manual, ada Sirekap. Itu adalah yang elektroniknya. Nah, ketika si rekap ini dianggap bermasalah, tiba-tiba rekap manualnya itu ditunda. Nah, pertanyaannya adalah jangan-jangan ini mau menyesuaikan lagi. Jadi ya mudah-mudahan tidak ya, bukan karena pengen menyesuaikan, tapi memang ditunda ya. Tapi ya coba kita lihat ya, karena bagaimanapun orang menanti rekap berjenjang itu kredibel atau tidak ya, rekap berjenjang itu kredibel atau tidak. Tidak bisa kemudian main berhenti begitu saja, padahal itu dua entitas yang berbeda. Ya benar kan, rekap berjenjang itu manual, Sirekap itu adalah teknologi yang katakanlah ini ya gitu, yang membuat dia apa istilahnya rekap yang berlangsung secara elektronik sebagai bagian dari transparansi. Jadi berbeda sekali itu ya, berbeda sekali. Karena itu ya harusnya kenapa harus ditunda ya rekap yang ini, padahal nggak ada kaitannya ya. Kenapa harus ditunda, itu soalnya. Oke, kita lihat ya nanti satu-satu ini. Kemudian Sirekap ya, kenapa harus ditunda? Kenapa harus ditunda Sirekapnya ya? Oke. Keren Cadas, oke. Ini masih ini juga ya. Ini ngeri-ngeri sedap juga, kok bisa dianukan ya, ditunda seperti ini. Oke, tadi sebelumnya kita sudah lihat tuh ada penambahan luar biasa sampai 700-an ya tadi ya. Jadi itu banyak sekali kesalahan-kesalahan seperti ini, dan kemudian kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. KPU tunda proses rekapitulasi di PPK dengan alasan perbaikan Sirekap. Said itu dua entitas berbeda. Tempo.co Jakarta, Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahuddin meminta KPU meninjau ulang pemberhentian sementara proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan terhitung mulai Ahad 18 Februari 2024 hingga 2 hari ke depan. Sebelumnya disebutkan bahwa penundaan itu dengan alasan pembenahan Sirekap. Padahal kata dia permasalahan pada Sirekap berbeda dengan proses rekapitulasi. Sejak tadi pagi kami terus menerima laporan dari banyak pengurus daerah yang menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan di stop oleh panitia pemilihan kecamatan berdasarkan instruksi KPU dengan alasan sistem Sirekap error. Kata dia yang pernah menjabat Direktur Eksekutif Sigma melalui keterangan tertulis. Said mempertanyakan munculnya permasalahan pada Sirekap yang menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda. Padahal kata dia Sirekap dan proses rekapitulasi merupakan dua entitas yang berbeda dan tak boleh saling mempengaruhi satu sama lain. Itu juga persoalan ya. Oke, paham ya? Sirekap hanyalah instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Data Sirekap bukanlah data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU, kata Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh itu. Menurut Said, jika ada masalah pada Sirekap itu hanyalah masalah teknis yang tak mempengaruhi keabsahan hasil pemilu, mengingat hasil resmi pemilu justru diperoleh dari proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kecamatan oleh PPK. Munculnya masalah teknis pada Sirekap, menurut saya KPU cukup memperbaiki sistem pengolahan data formulir model C hasil dari tiap TPS ke dalam sistem Sirekap. Tak perlu permasalahan Sirekap dikaitkan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan
yang menurut saya perlu tetap diteruskan, jangan di stop katanya. Said menuturkan proses rekapitulasi suara tak boleh dipengaruhi dan sama sekali tak boleh didasarkan dari data Sirekap. Ya, data di Sirekap dan permasalahan yang muncul pada Sirekap tak boleh mengganggu berjalannya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. KPU bisa mengatasinya dengan cara memerintahkan panitia pemungutan suara PPS untuk menempelkan formulir model C hasil salinan di tiap desa kelurahan agar masyarakat tetap bisa melihat hasil pemilu. Dengan cara ini azas transparansi yang tak bisa dipenuhi oleh Sirekap bisa dipenuhi oleh PPS, ujarnya. Namun kata dia masalahnya hampir semua PPS enggan menempelkan formulir model C hasil salinan. Padahal mengumumkan lembaran hasil pemilu oleh PPS adalah kewajiban yang tak boleh diabaikan menurut ketentuan pasal 391 Undang-Undang Pemilu. Kalau formulir model C hasil salinan tidak ditempel, maka pasal 508 Undang-Undang Pemilu mengancam PPS dengan ancaman pidana kurungan selama 1 tahun ditambah denda sebesar 12 juta, ujarnya. Tapi siapa yang takut? Tempo telah berupaya meminta konfirmasi Komisioner KPU baik Hashim Asyari, Agus Melas, Idam Holik hingga Betty Epsilon Idros. Namun hingga berita ini diunggah, komisioner tak merespons pertanyaan yang dilayangkan Tempo. Penghentian proses rekapitulasi suara diduga juga terjadi di Tangerang, Banten. Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, Ketua KPU Kota Tangerang menginformasikan kepada 13 Ketua PPK Kota Tangerang bahwa adanya penjadwalan ulang pleno PPK. Berdasarkan arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, untuk memastikan kualitas data Sirekap yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan lebih akurat, jadwal pleno PPK agar dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024 dan bagi yang sudah berjalan agar diskors sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 katanya. Jadi saudara sekalian, kalau fenomenanya begini, apakah orang kemudian tidak makin curiga ya? Jangan-jangan ini ada apa-apanya kok pakai ditunda-tunda segala ya. Itu kemudian menjadi teka-teki tanda tanya kenapa harus ditunda. Padahal antara Sirekap dan rekapitulasi berjenjang itu berbeda. Rekapitulasi yang berjenjang itu kan didasarkan pada rekapitulasi di secara manual. Sementara itu memastikan azas transparansi saja. Nah, justru pertanyaan orang, apakah karena Sirekap yang sudah memberikan 56, 57, 58% untuk 02 itu, nanti datanya akan disesuaikan. Itu menarik ya. Jadi nanti konsisten antara something preset before, kemudian dengan hitung cepat, quick count, dengan Sirekap dan dengan hasil manual yang merupakan hasil yang resmi. Nah, jangan sampai kemudian ada penyesuaian-penyesuaian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu soalnya ya Sobat Era sekalian. Jadi bukan karena misalnya harus memperbaiki, karena itu tidak berkaitan. Perbaikan itu tidak ada kaitannya dengan antara Sirekap dan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh penghitungan berjenjang tersebut. Kenapa harus ditunda-tunda? Itu soalnya ya. Kenapa harus ditunda-tunda? Itu soalnya. Padahal harusnya ya tidak perlu ditunda. Bisa tetap terus dilaksanakan ya. Itu saja saudara sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.